Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, melalui siaran TV ini saya ingin menyampaikan alhamdulillah memasuki bulan Ramadan bagi kita kaum muslimin, bulan yang betul-betul karunia Allah, karena di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang istimewa, banyak hal-hal yang betul-betul luar biasa bagi kita kaum muslimin. Sehingga masyhur di kalangan kaum muslimin ada hadis yang sering disebut-sebut orang, berbunyi man fariha bidukhuli ramadhana haramallah jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia, senang atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah kita semua sepakat bahwa kita sebagai orang hidup, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi ada hal yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu akhirat. Kita hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Maka ada doa yang masyhur, bahkan kalau kita melihat orang-orang haji ke Baitullah, di sana dia melakukan tawaf, di antara putaran itu ada rukun ke rukun, menjelang masuk rukun aswad, hajar aswad itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mbah Hasyim Asy'ari menyebut doa tersebut sebagai doa sapu jagat. Betapa luar biasanya orang ingin bahagia di dunia sekaligus juga ingin bahagia di akhirat, bahkan di akhirat dia diselamatkan dari api neraka. Nah, di antara kebebasan dan keselamatan hamba dari api neraka itu adalah kita semua kalau berbahagia, bersenang-senang, bersyukur atas datangnya bulan Ramadan. Maka hadis yang saya baca tadi mengatakan man farihabi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niren. Pengertian fariha itu artinya karena kita tahu datangnya bulan suci, bulan yang mulia, kita sambut dengan menjalankan puasa dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bukan seperti kadang-kadang ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau salah kaprah. Masuk fariha itu digunakan untuk nyumet mercon, bahkan rame-rame semua terawih malah gak terawih. Tapi justru bulan Ramadan, bulan yang mulia, misalkan di sana disunahkan oleh ulama kita sholat taraweh, ya kita taraweh. Bahkan kalau malam kita qiyamul lail dan lain-lainnya. Sebab di bulan Ramadan itu amalan-amalan yang kita lakukan itu semua dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Misalkan kita bersedekah, itu adalah sunnah. Maka nilai sedekah kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya lebih besar. Makanya di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bifadlillah karena karunia Tuhan, wa birahmati dan karena rahmatnya, falyafrahu maka hendaklah senang. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi mendapatkan bulan Ramadan itu merasa senang. Senang karena kita akan mendapatkan amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan di sana kita mendapatkan pengampunan-pengampunan sehingga ketika kita menjalani ibadah di bulan Ramadan termasuk berpuasa, termasuk bertaraweh, termasuk menjalankan amal-amal lain, disebutkan man
shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, berpuasanya karena iman pada Allah, wahtisaban dan menghendaki atau mengharapkan ridho Allah, maka dikatakan di situ adalah haram ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau. Alhamdulillah, kalau kita memasuki bulan Ramadan, kita berpuasa dan kita lakukan puasa itu karena Allah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kita ingat bahwa di dalam bulan Ramadan biasanya tradisi di Jawa, mari rioyo itu enek riayan. Riayan itu kalau bahasa yang populer dibuat oleh Mbah Wahab dulu adalah halal bihalal. Itu mungkin orang tidak tahu, halal bihalal itu bahasa yang muncul tuh justru di Jawa. Dan awal adanya halal bihalal itu adalah Mbah Kiai Wahab. Jadi konon dulu menurut guru saya, ya Khudori Irfan Ngerawan itu menceritakan ulama-ulama Jombang kumpul-kumpul berbicara apa acara sing apik mari riyo itu. Karena ketika kita memasuki Ramadan dan kita sudah beribadah, dosa-dosa kita jelas diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa sesama ini, kalau kita belum saling minta maaf, kita ya nggak bisa dapat ampunan. Maka Mbah Wahab akhirnya mengusulkan halal bihalal. Yang awalnya juga ditentang-tentang atau ditanyakan oleh para kiai, nopo yai halal bihalal? Karena nggak ada istilah halal bihalal. Tapi Mbah Wahab menjelaskan halal bihalal itu artinya ya padha njaluk halal lah padha menungsoni sing padha duwe salahe. Karena kita menjalani bulan Ramadan itu berpuasa, beribadah, insya Allah amalan kita di hadapan Allah dihapus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, enggak punya dosa di hadapan Allah. Tapi dosa sing sak padha-padha ini sesama manusia yang secara horizontal ini, maka kita harus saling memaafkan. Akhirnya Mbah Wahab mengusulkan halal bihalal. Dan awalnya halal bihalal belum dikenal oleh masyarakat. Mbah Wahab dalam satu kisah yang saya terima dari guru saya itu, bahwa pesan pada penguasa waktu itu Insinyur Soekarno, Pak Karno adakan halal bihalal. Pak Karno pun juga bingung, nopo yai halal bihalal itu. Halal bihalal itu ya kita ketemu saudara saling memaafkan. Akhirnya Mbah Wahab kehendaknya dituruti oleh Pak Karno. Terjadilah di istana waktu itu upacara yang disebut halal bihalal. Pak Karno yang namanya presiden ngundang, cara gampangan sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati diundang semua, orang besar-besar, menteri-menteri diundang semua. Lalu Pak Karno menyebutkan dan menceritakan, ternyata dari kejadian itu banyak menteri-menteri, banyak gubernur-gubernur yang sangat cinta dengan pengertian halal bihalal itu. Langsung bupati-bupati, menteri-menteri dengan staf-stafnya juga mengadakan halal bihalal. Akhirnya se-Indonesia ada halal bihalal. Sekarang halal bihalal itu sudah menjadi budaya Indonesia. Bahkan desa-desa halal bihalal. Dulu itu orang menganggap halal bihalal bid'ah. Ternyata yang sekarang yang dulu mengatakan bid'ah malah sudah mengadakan halal bihalal juga. Karena tahu halal bihalal hikmahnya sangat luar biasa. Itulah satu hal yang penting yang kita peroleh dari keberkahan bulan Ramadan. Ramadan kita mohon ampun pada Allah, melakukan ibadah, kita minta ampun. Lalu setelah Ramadan kita masuk di bulan Lebaran, lalu di sana mengadakan halal bihalal. Itulah yang penting kami sampaikan, dan saya ingatkan kembali bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumul syahra falyasumhu. Al-ayah. Bulan Ramadan disebut di dalam surat Al-Baqarah adalah bulan yang Allah menurunkan Al-Quran. Unzila fil Quran.
Yang fungsinya Quran itu sebagai bayinah, menjelaskan kita bisa begitu begini, tidak boleh begitu begini. Dari mana? Ya dari ajaran Rasulullah. Rasulullah dari mana? Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril, yang Jibril langsung dapat dari Allah. Nah, itu adalah termaktub dalam Al-Quran. Nah, kita mendapatkan Quran itu, Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka dikatakan di dalam satu ayat, Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran. Lalu di dalam Al-Quran kita mengenal istilah nuzul Quran, yang masyarakat sering meyakini biasanya tanggal 17, itu malam nuzul Quran. Lalu setelah nuzul Quran, kita masuki tanggal 20 ke sampai akhir, yang disebut oleh hadis Asrul Awakhir, 10 hari yang terakhir min syahri Ramadan. Corong Jawa ngarani maleman. Malam siji, malam telu, malam limo, malam pitu, malam songo, itu biasa maleman. Karena di maleman itu diyakini oleh banyak orang Allah menurunkan Lailatul Qadar. Kapan? Nah, Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya orang tetap mencari, tidak tahu kapan Lailatul Qadarnya, tetap Allah merahasiakan supaya orang mencari. Karena Lailatul Qadar itu punya keistimewaan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya aku menurunkan Quran di dalam malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saya secara matematis ngitung, nek setahun itu 12 bulan, berarti kalau 1000 bulan, 1000 dibagi 12, itu ketemu 83 lebih kurang. Padahal nyun sewu kita secara manusia ya, umat Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu umurnya 63, ya manusia itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 lah, itu umumnya. Tapi kalau satu hari dalam Lailatul Qadar itu mempunyai nilai khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, di mana 1000 bulan itu nilainya sama dengan 83 tahun. Bayangkan kalau kita dianggap beribadah melebihi daripada 83 tahun. Maka kalau kita dapatkan Lailatul Qadar itu luar biasa. Semoga kita semua kaum muslimin dan semua pemirsa TV ini senantiasa Allah memberikan maunah hidayah pertolongannya, mendapatkan rahmat keagungan sehingga kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Termasuk kita semua kelak akan mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan banyak kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah menghapus dosa-dosa kita dan melipat gandakan amal ibadah kita sehingga kita semua ditakdirkan menjadi hambanya umat Kanjeng Nabi, sak keluargane bejo slamet dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah hidayah kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.